Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Wadi Al-Musyairi di kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BGP atau Border Gateway Protocol dan sekaligus akan mengasih tahu konfigurasi BGP di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke penjelasan. Yang pertama, apa sih itu BGP? BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar jaringan di internet, terutama antara penyedia layanan internet atau ISP atau organisasi besar. BGP bekerja dengan kemungkinan jaringan untuk berbagi informasi tentang rute terbaik untuk mencapai jaringan lain, sehingga lalu lintas internet dapat diarahkan dengan efisien. Nah, apa sih fungsi BGP? Yang pertama itu pertukaran informasi routing. BGP bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan informasi routing dari jaringan yang berbeda untuk menentukan jalur terbaik antara dua titik di internet. Nah, yang kedua, menghindari jaringan yang rusak. BGP mengidentifikasi jalur alternatif jika suatu rute gagal, sehingga menjaga konektivitas jaringan. 3. Interkoneksi antar ISP. BGP digunakan untuk menghubungkan ISP dan ke organisasi besar sehingga dapat berbagi rute jaringan. Nah, ada kelebihan BGP nih. Yang pertama, ada skalabilitas. BGP dapat mengelola jaringan yang sangat besar dengan jutaan rute seperti internet global. Yang kedua, ada kendali atas routing. BGP memberikan kontrol penuh bagi administrator jaringan untuk memilih jalur yang diinginkan berdasarkan kebijakan tertentu, seperti biaya, latensi, atau keamanan. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Protokol ini dapat digunakan dalam berbagai skenario jaringan, baik untuk skala kecil maupun skala besar, dan mendukung multi-homing atau menghubungkan ke lebih dari satu ISP. Nah, yang tadi kelebihan, nah sekarang ada kelemahan BGP juga nih. Yang pertama ada konvergensi lambat. Waktu yang diperlukan BGP untuk menyebarkan informasi rute baru dan mencapai stabilitas atau konvergensi itu bisa lama, terutama saat ada perubahan besar di internet. Yang kedua, keamanan rentan. Nah, BGP ini rentan terhadap serangan seperti BGP hijacking, di mana pengumuman rute palsu bisa menyebabkan lalu lintas diarahkan ke lokasi yang salah atau bisa jadi error. Nah, yang ketiga, kompleksitas mengelola kebijakan BGP bisa sangat kompleks terutama di jaringan yang besar. Nah, mengapa sih BGP begitu penting? Yang pertama, karena BGP itu merupakan tulang punggung internet. BGP adalah protokol utama yang memungkinkan internet berfungsi. Tanpa BGP, tidak ada mekanisme yang efisien untuk mengarahkan lalu lintas antara berbagai jaringan yang terpisah. Yang kedua, ada interkonektivitas global. BGP memungkinkan ISP dan organisasi di seluruh dunia untuk saling terhubung, sehingga internet dapat diakses di mana saja. Ketiga, redundansi dan reliabilitas. Dengan BGP, jaringan yang dapat memiliki beberapa jalur alternatif untuk mencapai tujuan yang sama meningkatkan keandalan konektivitas internet global. Nah, di sini topologi yang akan saya buat di Cisco Packet Tracer kurang lebih seperti ini. Di sini saya pakai 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Nah, di mana semua perangkat ini tuh harus terhubung satu sama lain. Dengan router 1 saya nama AS100 dan router 2 AS200. Nah, tanpa berlama-lama, di sini saya mau langsung ke konfigurasi BGP di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Lalu di sini kita bikin dulu bahan untuk konfigurasinya. Di sini saya pakai 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Di sini saya pakai router yang 1941. Kita pilih 2. Lalu kita pilih switch, saya pakai yang 2960. Lalu kita tambahkan PC 3, 4. Sudah seperti ini. Lalu kita sambungkan perangkat ini menggunakan kabel. Untuk router dan router itu saya sambungkan dengan kabel cross. Kita pilih yang Giganet 0/0. Nah, untuk yang lain di sini saya menggunakan kabel petir saja, yang lebih simple.
Oke, nah kita sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita masang IP yang kita mau. Jadi sini misalnya kita untuk router saya pakai 10.10.10. Nah, untuk dari router ke switch di sini saya pakai 92.8.20/24. Nah, untuk yang satu lagi saya pakai 2.2/24. Untuk default gateway-nya kita tambahkan di sini 4 8 10.1/10.10.1/24 itu untuk arah yang ini ke sini. Nah, untuk prediksi dari ini ke sini kita pakai 10.10.10.2/24. Kita rapikan terlebih dahulu. Sini. Oke. Nah, untuk di sini kita kasih IP 192.8.1.2 terus untuk di sini 92.8.1.3/12. Untuk PC yang selanjutnya yaitu 192.8.2.2/24. Nah, untuk yang selanjutnya 92.8.3/24. Oke, kita sudah dapat IP semua. Nah, sip. Oh iya, saya lupa untuk menamai ini routernya. Jadi sini saya namain untuk router pertama AS100. Nah, untuk yang router kedua saya namakan AS200. Nah, oke, setelah seperti ini langkah selanjutnya kita langsung saja ke konfigurasi BGP-nya. Setelah seperti ini kita langsung saja ke konfigurasi IP-nya. Yang pertama kita config dulu di bagian router yang di terminal ini. Oke, kita masuk ini lalu kita CLI. Nah, sip. Lalu kita N sampai lalu kita aktifkan port yang berwarna merah ini untuk diaktifkan. Di sini saya akan mengaktifkan dari arah router ke router dan router ke switch. GT G sini berarti G0/0 SH. Nah, ini berarti udah aktif teman-teman. Lanjut lagi kita arah dari router ke switch. Berarti INT G di sini G0/1 SH. Nah, lihat teman-teman, udah hijau berarti sini udah aktif. Langsung saja kita ke konfigurasi IP-nya 192.168.1.1.25.25.25.0 karena saya pakai slash yang 24. Kita enter X, lanjut lagi ke INT G0/0. Kita masukin IP yang 10.10.10.1 MPL 10.10.10.1 dan 5.5.5.0 X. Nah, lakukan hal yang sama dengan router selanjutnya. Masuk router, CLI, kita klik N konfig INT G0/0 untuk arah router ke router kita no SH. Nah, kita lihat di sini udah aktif teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke INT G0/1 no SH. Nah, sama juga sudah aktif. Lanjut kita ke konfigurasi IP-nya. IP 192.168.2.1.25.25.25.0. Itu untuk IP yang mengarah ke switch. Yang ini teman-teman. Nah, lanjut lagi kita ke INT G0/0. Kita masukkan IP yang ini 10.10.10.2. IP at 10.10.10.2.25.25.25.0 karena /24. Kita X. Lalu langkah selanjutnya kita jika sudah semua dimasukkan IP seperti ini,
langkah selanjutnya adalah kita masukkan BGP, konfigurasi BGP, dan klik router IP 100 karena di sini AE100. Lanjut lagi ke kita remote IP dari router isi ini, klik netboard, lalu kita masukkan IP si router ini 10.10.10.2 10.10.10.2. Nah, remote S kita masukkan ASA yang si router ini berarti 200. Nah, kita masukkan networknya 92.8.2.0. Nah, lalu kita masukkan IP si router ini net 192.168. Maaf 10.10.10.0. Next. Lalu kalian lakukan hal yang sama dengan router selanjutnya. Berarti router BGP di sini berarti ASA 200. Berarti netboard 10.10.10.1 karena kita pakai yang IP tetangganya. Kita remote S 100. Nah, sini statusnya udah up, langsung kita ke net 92.68.1.0 net 10.10.10.0 kita X. Langkah selanjutnya kita bikin IP DHCP pool buat si PC ini. Jadi router pertama dulu. Oke, kita masukkan IP DHCP pool DHCP 1. Kita masukkan X-nya 192.168.1.0.25.25.0. Nah, kita masukkan default pintunya yaitu titik 1 192.168.1.1 X. Nah, lakukan yang sama dengan router selanjutnya, IP DHCP pool. Nah, masukkan netnya 192.168.2.0.25.25.0. Default gateway-nya 192.168.2.1 X. Lalu kita periksa dulu apakah sudah dapat DHCP atau belum. Nah, di sini sudah dapat teman-teman 172. Yang ini 1.3. Lanjut lagi. Nah, di sini sudah dapat 2.2. Di sini sudah dapat 2.3. Lalu langkah selanjutnya kita akan menguji apakah itu sudah tersambung atau belum. Kita uji coba ke router dengan router. Sudah successful, PC dengan PC sukses, router dengan PC sudah sukses. Ini pun juga sudah sukses. Nah, di sini masih pilot. Ini menarik. Mari kita uji coba lagi atau kita coba troubleshooting. Router BGP 100 net. Berarti di sini kita lihat di sini saya belum masukkan net 192.1.0. Jadi pun sebaliknya mungkin. Router BGP 200 net 92.168.2.0. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah bisa, cukup mudah. Nah, semuanya sudah aman. Lalu kita tes ping terlebih dahulu. Kita ke desktop, ke command prompt, kita klik ping 192.8 misal 2.2. Nah, di sini sudah dapat internet teman-teman, tapi sudah berhasil. Nah, jadi sekian saja konfigurasi BGP dari saya. Nama saya Fatir Wade Alusairi dari kelas 11 TKJ. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.